Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayanarta Diana Putra dengan NIM 1911031327 dari kelas 5F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup materi bahasa Bali, yaitu pada soal UAS. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan bahasa Bali. Yang kedua, pengetahuan kesusastraan Bali. Yang ketiga, keterampilan berbahasa Bali. Dan yang keempat, apresiasi sastra Bali. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan bahasa Bali, yaitu mengenai penjelasan bahasa Bali, yaitu bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sunde dan lebih spesifik dari bahasa cabang Bali Sasa. Bahasa ini terutama dipertuturkan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Selanjutnya adalah tingkatan bahasa Bali. Yang pertama adalah bahasa Bali kasar, yang kedua bahasa Bali andap, yang ketiga bahasa Bali madyo, yang keempat bahasa Bali halus mider, yang kelima bahasa Bali halus sor, dan yang keenam adalah bahasa Bali halus singgih. Yang pertama adalah bahasa Bali kasar. Seperti namanya, bahasa kasar ini merupakan bahasa dengan nilai rasa yang kasar dan digunakan ketika sedang mencaci maki atau bertengkar. Bahasa kasar ini digunakan untuk mengumpat dan dapat menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita juga harus berhati-hati agar tidak mengeluarkan kata-kata dalam bahasa kasar. Selanjutnya adalah bahasa Bali andap. Andap atau endep berarti rendah. Bahasa andap ini dinilai memiliki nilai rasa yang rendah, namun tidak serendah bahasa kasar. Bisa dibilang, bahasa andap bukanlah bahasa yang kasar, namun juga bukan bahasa yang dalam tingkatan menengah maupun halus. Bahasa andap ini yang sering digunakan dalam pergaulan sehari-hari oleh masyarakat Bali. Selanjutnya adalah bahasa Bali madyo. Madyo artinya tengah. Jadi, bahasa madya ini tingkatannya berada di antara bahasa andap dan bahasa halus. Sederhananya, bahasa madya ini adalah bahasa yang biasa namun lebih dihaluskan atau disopankan. Dalam praktiknya, bahasa madya juga banyak ditemukan dalam pergaulan di masyarakat. Selanjutnya, setelah kita membahas bahasa kasar, andap, dan madyo, kini kita beralih ke bahasa halus. Dalam bahasa Bali, bahasa halus dibagi menjadi 3, yaitu halus mider, halus sor, dan halus singgih. Kita awali dengan bahasa halus mider. Bahasa halus mider adalah jenis bahasa halus yang sering dipakai dalam rapat maupun berhadapan dengan orang banyak. Jikalau kita berposisi sebagai pembicara dalam suatu acara, maka bahasa yang cocok digunakan adalah halus mider. Selanjutnya adalah bahasa halus sor. Sor dalam bahasa Bali berarti bawah. Dalam artiannya, bahasa halus sor adalah bahasa halus yang digunakan untuk ngerosang rago atau merendahkan diri ke orang yang dihormati atau punya derajat lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah bahasa halus singgih. Sama seperti bahasa halus sor, halus singgih juga dipergunakan untuk berbicara dengan orang yang dihormati maupun punya derajat lebih tinggi. Perbedaannya adalah ketika kita sedang membicarakan diri sendiri seperti memperkenalkan diri dan wawancara, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa halus sor. Sedangkan untuk bahasa halus singgih digunakan ketika kita sedang berbicara atau membicarakan orang dengan derajat lebih tinggi. Selanjutnya adalah sor singgih bahasa Bali. Sor singgih bahasa Bali menurut Kamus Bahasa Bali atau Bali Indonesia, kata sor berarti bawah, singgih berarti halus atau hormat. Sor singgih berarti aturan tinggi rendah dalam berbahasa. Jadi sor singgih
Bahasa Bali berarti aturan tentang tingkat-tingkatan atau tinggi rendahnya rasa dalam berbahasa Bali. Sejalan dengan pendapat di atas, Adjana 2014 menyebutkan bahwa Sor Singge bahasa Bali adalah suatu tingkatan bahasa dalam bahasa Bali. Sor Singge bahasa Bali disebabkan oleh adanya stratifikasi dalam masyarakat suku Bali. Secara tradisional, salah satu pembagiannya berdasarkan keturunan, sedangkan secara modern pembagiannya berdasarkan keahlian, pendidikan, kepangkatan, dan kesuksesan. Istilah Sor Singge bahasa Bali memiliki berbagai nama atau istilah menurut beberapa ahli. Namun secara substansi, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama. Selanjutnya, fungsi berbahasa Bali. Bahasa Bali mempunyai fungsi yang sangat penting antara lain sebagai lambang kebanggaan daerah Bali, sebagai sarana penghubung berkomunikasi masyarakat Bali, sebagai identitas daerah masyarakat Bali, dan sebagai pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia, serta sebagai pendukung budaya daerah dan budaya nasional. Selanjutnya, bahasa Bali pada masa kini. Bahasa Bali pada saat ini masih dipergunakan oleh sebagian besar orang Bali dalam berkomunikasi di dalam keluarga, tetangga, adat, agama, pendidikan, dan bahkan media. Menurut beberapa hasil penelitian tentang pemakaian bahasa Bali, 95% masyarakat Bali masih memilih bahasa Bali di dalam ranah keluarga apabila mereka berkomunikasi sama anggota keluarga. Pemakaian bahasa Bali dalam ranah ketetanggaan nampak jelas, karena pemakaian bahasa Bali bagi mereka merupakan salah satu identitas kebersamaan bagi warga. Dalam ranah adat atau rapat desa, banjar, subak, dan lain-lain, masyarakat Bali masih sangat konsisten memakai bahasa Bali sebagai alat untuk menyampaikan suatu ide. Demikian juga dalam ranah agama. Bahasa Bali masih sangat kental dipakai untuk pelestarian pustaka suci yang mengandung filsafat kerohanian, Mabebasan Nyastra, Dharma Cano, Dharma Tulo, Dharma Gito, Sa, dan lain-lain. Bahkan di bidang pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standarisasi telah memberikan peluang bagi bahasa Bali untuk dimasukkan sebagai mata ajar muatan lokal di tingkat SD. Pemakaian bahasa Bali di bidang media pada saat ini mendapatkan porsi yang cukup mengembirakan. Pada media cetak misalnya Bali Post sudah begitu antusiasnya mengembangkan kolom mingguan dengan Bali Ortinya yang banyak memuat opini, puisi, cerita pendek, dan lain-lainnya. Pada media elektronik juga dipelopori oleh kelompok media Bali Post dalam siaran bahasa Balinya di TV yang berjudul Orti Bali. Telah setiap hari menayangkan pemakaian bahasa Bali secara terus-menerus. Selanjutnya adalah mengenai pengetahuan kesusastraan Bali. Sastra Bali merupakan salah satu khasanah kesusastraan Nusantara. Seperti kesusastraan umumnya, sastra Bali ada yang diaktualisasikan dalam bentuk lisan atau orality dan bentuk tertulis atau literari. Menurut kategori periodisasinya, kesusastraan Bali ada yang disebut sastra diwarisi secara tradisional dalam bentuk naskah-naskah lama. Sastra Bali anyar yaitu karya sastra yang diciptakan pada masa masyarakat Bali telah mengalami modernisasi. Ada juga yang menyebut dengan sebutan sastra Bali modern. Selanjutnya adalah berdasarkan kondisi empiris dan pragmatisnya. Sastra Bali dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah secara struktural. Secara struktural, sastra Bali merupakan himpunan dari karya-karya sastra yang berbahasa Bali, baik bahasa Bali Tengahan maupun bahasa Bali baru. Tinjauan ini didasarkan atas konstruksi yang membentuk suatu bangun karya sastra Bali. Bahasa merupakan aspek mendasar dalam mengonstruksi suatu karya sastra.
dan selanjutnya dapat memberikan ciri khas terhadap karya sastra tersebut yang dapat membedakannya dengan karya sastra lain. Begitu juga halnya dengan bahasa Bali. Selanjutnya secara fungsional. Secara fungsional, di samping merupakan karya-karya sastra yang berbahasa Bali, sastra Bali juga meliputi karya-karya sastra yang berbahasa Jawa kuno atau Kawi. Tinjauan ini didasarkan atas penggunaan karya-karya sastra Jawa kuno dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat Bali, terutama dalam aspek religi ataupun keagamaan. Sastra Jawa kuno memiliki kedudukan yang signifikan dalam aktivitas religi atau keagamaan Hindu pada masyarakat Bali. Selanjutnya, kesusastraan Bali Purwo, yaitu dibagi menjadi dua jenis, yaitu soroh tembang atau bupo dan soroh satu-satu. Soroh tembang inggih nyane yaitu mengenai sekarare inggih punika soroh gending anggen ngendingan anak alit utawi soroh gending saning ngendingan oleh para alit-alite. Sekar alit inggih punika tembang saning nganutin uger-uger sane apada lingsa. Soroh sekar alit punika inggihipun mijil, pucung, mas kumambang, sinom, durmo, pangkur, dangdang ulo. Lanturnyane sekar madya inggih ipun tembang sane susunan ipune padas kadi sekar alit. Mas susun anduk makudang-kudang carik sane apada lingsa. Lanturnyane sekar agung inggih punika tembang sane nganggen wiramu nganutin guru lagu ring apada lingsa. Sekar agung kaparinama kekawin. Lanturnyane soroh-soroh satwa. Soroh satwa inggih punika karesane nenten nganutin ugar-ugar sekadi ugar-ugar sesuratan tembang. Satwa punika mawentuk prosa upami men jempenit, iblog, siap selam, kambing takutin macan. Selanjutnya adalah kesusastraan Bali Anyar. Sastra Bali Anyar atau baru atau modern merupakan formulasi dari sastra sebagai suatu pola atau tipologi sastra yang muncul pada masa kolonial dengan adanya pengaruh dari sastra Indonesia maupun Barat. Pada masa kolonial, sastra Barat seperti novel, cerpen, atau short story dan puisi-puisi atau putri Barat mulai masuk ke Indonesia. Pola-pola sastra tersebut diterima dalam sastra Indonesia melalui suatu adopsi dan adaptasi, sehingga lahirlah sastra Indonesia modern. Perkembangan sastra Indonesia yang demikian turut mempengaruhi perkembangan sastra Bali, sehingga pola-pola sastra tersebut juga diinternalisasi ke dalam sastra Bali. Hal ini ditunjukkan oleh lahirnya novel-novel, cerpen atau satwa bawa, maupun puisi-puisi Bali modern yang tentunya menggunakan bahasa Bali. Pola sastra tersebut merupakan contoh-contoh dari sastra Bali Anyar tersebut. Contoh sastra Bali Anyar yaitu puisi dan prosa. Selanjutnya mengenai keterampilan berbahasa Bali. Pembelajaran Sorsinge bahasa Bali dalam keterampilan berbicara. Untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam mengajarkan Sorsinge bahasa Bali dalam keterampilan berbicara ini, masyarakat Bali melakukan perekaman terhadap proses pembelajaran. Setelah itu, peneliti melakukan analisis terhadap perangkat pembelajaran yang dipakai oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Analisis perangkat pembelajaran tersebut meliputi analisis kurikulum, analisis silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa Bali. Selanjutnya adalah penguasaan Sorsinge bahasa Bali. Dalam keterampilan berbicara, dalam penguasaan Sorsinge bahasa Bali, khususnya keterampilan berbicara ditemukan beberapa kesalahan. Kesalahan tersebut meliputi kesalahan pemilihan kata, kedua, ketepatan pemilihan bentuk Sorsinge. Adanya beberapa kesalahan yang dapat diidentifikasi dalam pemilihan kata seperti tertera
sekarang, yaitu identifikasi kata dasar atau Kronolinggo dengan kata jadian Kronotiron. Yang kedua, pemakaian dasar yang diganti dengan kata-kata bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemakaian kata ulang. Kesalahan yang mengidentifikasi kata dasar Kronolinggo dengan kata jadian Kronotiron banyak terdapat dalam percakapan siswa, baik dalam ragam lisan maupun tulisan. Kesalahan ini juga masih banyak ditemukan. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Seperti sudah dijelaskan bahwa kesalahan siswa paling banyak adalah pemakaian bahasa Indonesia dalam percakapan bahasa Bali. Kesalahan penggunaan bahasa yang disebabkan oleh faktor kebiasaan sulit diubah. Karena kesalahan tersebut dianggap biasa, pilihan kata-kata yang kurang tepat akan membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dari kondisi pengajaran. Variabel sebagai aspek atau kualitas seorang siswa berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, strategi belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana belajar. Pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap siswa bertujuan untuk mencapai ketuntasan peserta didik. Kompetensi dasar yang merupakan titik tolak yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2004 diberlakukan sesuai PP nomor 22 tahun 2006. Untuk harus pandai dalam memilih bahan ajar, mengatur waktu dalam memberikan materi, sarana dan prasarana, serta kemampuan guru dalam memberikan materi. Selanjutnya adalah keterampilan berbahasa yang diajarkan di bahasa Bali. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan, yaitu guru memperdengarkan sebuah cerita dan semua siswa mendengarkan dengan seksama cerita tersebut, atau guru memberikan teks cerita dan semua siswa membaca teks tersebut. Yang kedua adalah keterampilan menulis, yaitu siswa meringkas cerita dari tahap pertama yang didapatkan melalui mendengarkan atau membaca. Selanjutnya, setelah meringkas cerita yang didengarkan atau dibaca, siswa menceritakan cerita yang telah diringkas kepada teman-temannya di kelas. Selanjutnya, retelling the stories outside the class. Siswa menceritakan kembali ringkasan ceritanya di luar sekolah, yaitu pada orang tua, saudara, atau teman. Selanjutnya, action logging. Siswa menuliskan buah pikiran, perasaan, dan tanggapan mereka terhadap kegiatan bercerita di kelas maupun kegiatan bercerita di luar kelas di dalam sebuah buku catatan. Dan yang terakhir adalah berupa newslettering. Guru memilih beberapa tanggapan siswa yang dirasa paling baik yang dituliskan pada buku catatan atau action logging, kemudian dibuat berupa handout yang akan dibagikan kepada semua siswa untuk dibaca, dipikirkan, dan dikomentari pada catatan berikutnya. Kemudian dalam materi mengenai apresiasi sastra Bali, yaitu apresiasi sastra Bali sajroning modul puniki pacing kagelibagang ngeninin indik wangun gancaran, wangun kriya sastra drama, lan wangun puisi Bali Purwo. Yang pertama adalah wangun gancaran. Wangun gancaran intrinsik punika wangun sane wenten ring sajroning kriya sastra minangkadi lelintahan satwa atau plot, latar atau setting, sudut pandang, pawatekan, pragina, tetua utawi pitekat. Yang kedua wangun ekstrinsik. Daging kriya sastra yening keselihin wenten panglimbak saking dura kriya sastra sekadi sejarah, kewentenan paiketan pengawi sareng daging cerita, kawentenan pelemahan sanes sejati sane kangen untang utawi tetua ring kriya sastra punika. Selanjutnya adalah wangun kriya sastra drama. Wangun kriya sastra drama
ngranjing ring kekawin sane mepaiketan sareng pementasan. Sang pengawai nenten je sekadi nyurat kriya, sastra, cerpen lan novel. Kerana nyurat satwa sane mawentuk drama malianan, sang pengawi mangdo makarya lelintian sane jagi kapentasan lan wentuk sesuratan nyane akehan bebaosan. Selanjutnya adalah wangun puisi. Wangun puisi Bali Purwo kasengguh prosa liris atau puisi narasi. Puisi nyane merupa tembang nanging dagingane cerita. Cerita nyane wonten ring tembang punika nyeritayang pragina saking awit ngantos puput. Sekian sedikit penjelasan mengenai ruang lingkup materi bahasa Bali yang berada pada soal UAS. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.